gimana Bida nanti indikator-indikator apa yang ingin dilakukan? Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching hari ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi itu alur cerita ya? Iya Pak, terima sekali. Sudah baik Bu itu karena itu memang kompetensi yang mana itu dalam alur cerita harus dikembangkan untuk proses coaching. Nanti maaf ya, nanti akan saya amati proses coaching hari ini dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan setelah itu dilaksanakan coaching di hari ini. Dan bagaimana Bu, nanti kompetensi yang lebih spesifik itu apa yang ingin dikembangkan? Mungkin kompetensi yang lebih spesifik lagi itu kira-kira untuk mendengarkan dengan aktif, dan kemudian untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu melakukan coaching dan semoga coachingnya hari ini berlangsung dengan baik. Pak, terima kasih. Selamat melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Jenengan pun kabarnya hari ini? Sehat juga. Sepertinya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, ini agak galau. Galaunya kira-kira seperti apa sih? Begini Bu, saya kan mengajar di sekolah ini sebagai guru kelas 1. Kemudian selain itu saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai bendahara KOS. Jadi kira-kira apa sih yang mau didapat dari pembicaraan ini? Kira-kira seperti apa? Bingung Bu. Bingungnya begini, karena di kelas 1 itu saya tidak bisa meninggalkan kelas. Bu Ida juga mungkin sudah mengalaminya juga, kalau kelas rendah itu bagaimana keadaannya, anak-anaknya aktif, tidak bisa ditinggal, kalau ditinggal sebentar saja gaduhnya luar biasa. Kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan seperti itu untuk tadi permasalahannya dengan bagaimana cara manajemen waktu seperti itu? Kira-kira yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Kalau pagi itu kan jelas full di kelas gitu, jadi tugas-tugas tambahan itu belum bisa saya selesaikan. Nah, sedangkan tugas tambahan tersebut juga ada batas waktunya, itu loh tadi yang bikin saya agak pusing. Ya seperti itu ya. Gimana kita menjadi guru itu memang banyak tugas, apalagi tugas tambahan seperti itu ya. Wajar lah kalau itu membuat kita bingung. Tapi kira-kira Bu Indah apa yang mau dilakukan dengan keadaan ini, dengan tidak tentunya dengan tidak meninggalkan satu ataupun yang lain. Saya juga harus bisa membagi waktu ya, jelas gitu. Mungkin yang itu kalau pagi saya fokus di kelas, kemudian setelah anak-anak pulang saya bisa istilahnya nyicil sedikit demi sedikit tugas tambahan tersebut, biar nanti pada saat batas waktunya sudah terselesaikan semua. Bagus sekali, rencananya sangat bagus. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan atau punya rencana yang lain mungkin? Mungkin ini kan masih mau menjelang sumatif tengah semester ya Bu. Di sini juga ada pembuatan soal dan sebagainya. Jadi mungkin setelah STS tersebut mungkin saya akan
rencana saya akan terapkan nanti seperti itu membagi waktu. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana komitmen ibu untuk melakukan itu? Jadi otomatis dengan rencana kita harus mempunyai yang komitmen. Bagaimana kira-kira? Ya, tentunya saya akan terus melakukan seperti itu agar semua bisa berjalan seimbang. Jadi saya juga di kelas, tugas tambahan saya juga bisa terselesaikan tanpa melewati batas waktu. Seperti itu tentunya. Ada yang prioritas dari Bu Indah ya. Kira-kira seperti apa prioritasnya? Prioritas yang pertama jelas anak didik saya. Kemudian tugas tambahan juga termasuk prioritas juga, Bu, karena saya juga sudah dipercaya ya di sekolah ini untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut. Bagus sekali. Anak didik memang harus kita gunakan dari segala tugas tambahan seperti yang dikatakan tadi. Itu memang tugas kita lanjuti dan jadi setelah mungkin setelah mengajarkan anak itu kita bisa untuk mengajarkan tugas tambahan. Kira-kira ada rencana lain lagi untuk komitmen selanjutnya? Kayaknya sudah, Bu. Bagus sekali Bu Indah. Kira-kira dengan penyelesaian seperti itu sudah membuat Ibu lega atau masih ingin mencari solusi lagi atau bagaimana? Saya sudah merasa lega dan kedepannya gambaran kedepannya itu sudah jelas gitu. Jadi ini sudah bisa tersenyum. Alhamdulillah, ini solusi yang Ibu cari itu yang Ibu dapatkan tadi sangat luar biasa loh Bu. Saya apresiasi banget buat Bu Indah. Terima kasih loh, Bu Ida. Sama-sama. Mungkin sudah cukup seperti itu Bu. Insya Allah sudah cukup, Bu. Terima kasih sudah bisa berbagi. Ya, saya juga. Maaf apabila masih ada kekurangan dari saya Bu. Jadi kira-kira apa sih yang mau didapat dari pembicaraan ini? Kira-kira seperti apa? Bingung, Bu. Bingungnya begini, karena di kelas 1 itu saya tidak bisa meninggalkan kelas. Bu Ida juga mungkin sudah mengalaminya juga, kalau kelas rendah itu bagaimana keadaannya, anak-anaknya aktif, tidak bisa ditinggal, kalau ditinggal sebentar saja gaduhnya, gaduhnya luar biasa. Kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan seperti itu untuk tadi permasalahannya dengan bagaimana cara manajemen waktu seperti itu. Kira-kira yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Iya, kalau pagi itu kan jelas full di kelas gitu. Jadi tugas-tugas tambahan itu belum bisa saya selesaikan. Nah, sedangkan tugas tambahan tersebut juga ada batas waktunya itu loh, Bu. Tadi yang bikin saya agak pusing. Ya seperti itu ya. Gimana kita menjadi guru itu memang banyak tugas, apalagi tugas tambahan seperti itu ya. Wajar lah kalau itu membuat kita bingung. Tapi kira-kira Bu Indah apa yang mau dilakukan dengan keadaan ini, dengan tidak tentunya dengan tidak meninggalkan satu ataupun yang lain. Saya juga harus bisa membagi waktu yang jelas gitu. Mungkin yang itu kalau pagi saya fokus di kelas, kemudian setelah anak-anak pulang saya bisa istilahnya nyicil sedikit demi sedikit tugas tambahan tersebut biar nanti pada saat batas waktunya sudah terselesaikan semua. Bagus sekali, rencananya sangat bagus. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan atau punya rencana yang lain mungkin? Mungkin ini kan masih mau menjelang sumatin akhir semester ya, Bu. Di sini juga ada pembuatan soal dan lain sebagainya. Jadi mungkin setelah STS tersebut mungkin rencana saya akan menerapkan nanti seperti itu membagi waktu.
Kemudian kira-kira bagaimana komitmen ibu untuk melakukan itu. Jadi otomatis dengan rencana kita harus mempunyai rencana, yang komitmen. Bagaimana kira-kira? Ya, tentunya saya akan terus melakukan seperti itu agar semua bisa berjalan seimbang. Jadi saya juga di kelas, tugas tambahan saya juga bisa terselesaikan tanpa melewati batas waktu. Seperti itu tentunya. Ada yang prioritas dari Bu Indah ya. Kira-kira seperti apa prioritasnya? Prioritas yang pertama jelas anak didik saya. Kemudian tugas tambahan juga termasuk prioritas juga, Bu, karena saya juga sudah dipercaya ya di sekolah ini untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut. Bagus sekali. Anak didik memang harus kita gunakan dari segala tugas tambahan seperti yang dikatakan tadi. Itu memang tugas kita lanjutkan dan jadi setelah mungkin setelah mengajar apa itu kita bisa untuk mengerjakan tugas tambahan. Kira-kira ada rencana lain lagi untuk komitmen selanjutnya? Kayaknya sudah, Bu. Bagus sekali Bu Indah. Kira-kira dengan penyelesaian seperti itu sudah membuat Ibu lega atau masih ingin mencari solusi lagi atau bagaimana? Saya sudah merasa lega dan kedepannya gambaran kedepannya itu sudah jelas gitu. Jadi ini sudah bisa tersenyum. Alhamdulillah, ini solusi yang Ibu cari itu yang Ibu dapatkan tadi sangat luar biasa loh Bu. Saya apresiasi banget buat Bu ini. Terima kasih loh, Bu Ida. Sama-sama. Mungkin sudah cukup seperti itu Bu. Insya Allah sudah cukup, Bu. Terima kasih sudah bisa berbagi. Saya cuma maaf apabila masih ada kekurangan dari saya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktunya mendengarkan saya berkeluh kesah. Terima kasih ya Bu Indah. Kesempatan lagi di minggu depan atau minggu depannya mungkin kita akan membicarakan Kemudian selain itu saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai bendahara BOS. Jadi kira-kira apa sih yang mau didapat dari pembicaraan ini? Kira-kira seperti apa? Bingung, Bu. Bingungnya begini, karena di kelas 1 itu saya tidak bisa meninggalkan kelas. Bu Ida juga mungkin sudah mengalaminya juga, kalau kelas rendah itu bagaimana keadaannya, anak-anaknya aktif, tidak bisa ditinggal, kalau ditinggal sebentar saja gaduhnya, gaduhnya luar biasa. Kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan seperti itu untuk tadi permasalahannya dengan bagaimana cara manajemen waktu seperti itu? Kira-kira yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Iya, kalau pagi itu kan jelas full di kelas gitu, jadi tugas-tugas tambahan itu belum bisa saya selesaikan. Nah, sedangkan tugas tambahan tersebut juga ada batas waktunya itu loh, Bu, tadi yang bikin saya agak pusing. Ya seperti itu ya. Gimana kita menjadi guru itu memang banyak tugas, apalagi tugas tambahan seperti itu ya. Wajar lah kalau itu membuat kita bingung. Tapi kira-kira Bu Indah apa yang mau dilakukan dengan keadaan ini, dengan tidak tentunya dengan tidak meninggalkan satu ataupun yang lain. Saya juga harus bisa membagi waktu ya, jelas gitu ya. Mungkin ya itu kalau pagi saya fokus di kelas, kemudian setelah anak-anak pulang saya bisa istilahnya nyicil sedikit demi sedikit tugas tambahan tersebut biar nanti pada saat batas waktunya sudah terselesaikan semua. Bagus sekali, rencananya sangat bagus. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan atau punya
sumatin tengah semester ya Bu. Iya, Di sini juga ada apa namanya pembuatan soal dan lain sebagainya. Jadi mungkin setelah STS tersebut mungkin rencana saya akan menerapkan nanti seperti itu membagi waktu. Iya. kemudian kira-kira bagaimana komitmen ibu untuk melakukan itu. Jadi otomatis dengan rencana kita harus mempunyai yang komitmen. Bagaimana kira-kira? Ya, tentunya saya akan terus melakukan seperti itu agar semua bisa berjalan seimbang. Jadi saya juga di kelas, tugas tambahan saya juga bisa terselesaikan tanpa melewati batas waktu. Seperti itu Tentunya ada yang prioritas dari Bu Indah ya. Kira-kira seperti apa prioritasnya? prioritas yang pertama jelas anak didik saya. Kemudian tugas tambahan juga termasuk prioritas juga Bu, karena saya juga sudah dipercaya ya di sekolah ini untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut. Bagus sekali. Anak didik memang harus kita gunakan dari segala tugas tambahan seperti yang dikatakan tadi. Itu memang tugas kita lanjutkan dari jadi setelah mungkin setelah mengajarkan anak itu kita bisa untuk mengajarkan tugas tambahan. Kira-kira ada rencana lain lagi untuk komitmen selanjutnya? Kayaknya sudah. Bagus sekali Bu Indah. Kira-kira dengan penyelesaian seperti itu sudah membuat Ibu lega atau masih ingin mencari solusi lagi atau bagaimana? Saya sudah merasa lega dan kedepannya gambaran kedepannya itu sudah jelas gitu. Jadi ini sudah bisa tersenyum. Alhamdulillah, ini solusi yang Ibu cari itu yang Ibu dapatkan tadi sangat luar biasa loh Bu. Saya apresiasi banget buat Bu ini. Terima kasih loh Bu Ida. Sama-sama. Mungkin sudah cukup seperti itu Bu. Insya Allah sudah cukup. Terima kasih sudah bisa berbagi. Saya juga maaf apabila masih ada kekurangan dari saya Bu. Saya juga terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktunya mendengarkan saya berkeluh kesah. Terima kasih ya Bu Indah. Kalau bisa ketemu lagi di minggu depan atau minggu depannya, mungkin kita akan membicarakan bagaimana Bu Indah akan Cirolu action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ida, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Ju, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar untuk hari ini. Alhamdulillah Bu Ida, jadi tadi Bu Ida sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, sudah melaksanakan alur kita dengan runtut dan sangat bagus saya lihat tadi. Oke Pak. Terus ini Bu, yang ingin saya tanyakan indikator apa yang ingin Bu kembangkan? Baik Pak, jadi yang saya lakukan pada saat coaching itu sehari itu saya sudah melakukan coaching dengan alur beta, mulai dari identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan kemudian tanggung jawab. Begitu Pak. Baik, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya Bu, kedepannya kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa Bu? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching berikutnya yaitu saya ingin lebih mendalam dan memahami lagi tentang alur beta tersebut sehingga ketika melakukan coaching berikutnya akan sudah lebih baik lagi daripada sekarang. Yang Ya, luar biasa, sangat baik Bu. Memang kalau proses coaching itu harus didasari dengan alur beta. Kalau kita sudah memahami alur beta dengan baik, insya Allah nanti coachingnya akan berjalan dengan lebih baik lagi. betul sekali Pak. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.